Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan ibu pada mata pelajaran sejarah peminatan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran pada hari ini, materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa besar dunia bagi bangsa di Eropa. Nah, materi pembelajaran kita pada saat ini adalah pengaruh peristiwa dunia bagi bangsa lain. Tujuan dari pembelajaran kita adalah mendeskripsikan pengaruh peristiwa dunia bagi bangsa lain. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan jelaskan materi pembelajaran kita hari ini melalui video. Untuk itu nanti kamu fokus untuk melihat video materi pembelajaran kita pada hari ini. Pengaruh peristiwa dunia bagi bangsa lain. Berikut ini pengaruh terjadinya peristiwa besar di dunia bagi bangsa lain, khususnya bangsa Asia dan Afrika. 1. Renaissance. Dampak Renaissance bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa itu dan masa kini memengaruhi kesenian, ilmu pengetahuan, arsitektur, seni patung yang bersifat realistis dan manusiawi, serta ketertarikan orang-orang Eropa meneliti masalah kemanusiaan sehingga mempertanyakan kewenangan gereja. Pada zaman Renaissance, orang bebas untuk mengembangkan ilmunya sesuai bidangnya masing-masing. 2. Pengaruhnya adalah merkantilisme. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa lain. Pada masa lalu, ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah di Eropa pada awal periode modern. Peristiwa ini memicu intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya melahirkan sistem kapitalisme. Nah, kebutuhan akan pasar ekspor yang diajarkan oleh teori merkantilisme menjadi pendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Selanjutnya, merkantilisme pada masa kini berpengaruh atau menyebabkan timbulnya perdagangan bebas antara negara dan juga adanya ekspor dan impor seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, reformasi gereja. Reformasi gereja baik di Eropa dan Indonesia mengakibatkan terbelahnya atau terpecah belahnya agama Kristen menjadi paham-paham kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Meskipun ditinjau dari segi doktrin-doktrin, fundamentalnya paham-paham itu tidak memiliki prinsip yang berbeda. Tetapi timbulnya hal
tersebut menyebabkan keretakan serius dalam agama Kristen. Akibat adanya sekte-sekte ini, Eropa terpecah belah secara keagamaan. 4. Revolusi industri. Kita lihat bagaimana pengaruhnya. Revolusi industri telah memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat Inggris maupun masyarakat di dunia pada masa itu dan pada masa kini. Revolusi industri menghasilkan cara-cara menggunakan metode produksi dan pola-pola baru dalam kehidupan ekonomi dan memberikan beberapa perubahan dalam industri barang dan perdagangan. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak ibu, setelah tadi kamu menonton video pembelajaran, mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya dari apa yang dipaparkan tentang materi pembelajaran itu pengaruh peristiwa dunia bagi bangsa lain. Nah, untuk itu ibu akan simpulkan materi pembelajaran kita, yaitu pertama adalah dampak Renaissance bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain adalah mempengaruhi dalam bidang kesenian, pengetahuan, kemudian dalam bidang arsitek, dalam bidang seni, ya, yaitu dalam bidang seni patung yang bersifat realitas dan manusia. Kemudian yang kedua adalah merkantilisme. Pengaruhnya bagaimana? Ini adalah memotivasi atau memicu intervensi suatu negara adalah dalam mengatur perekonomian yang akhirnya melahirkan kapitalisme. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tentang reformasi gereja. Kesimpulannya, akhir dari reformasi gereja adalah terpecah belahnya agama Kristen menjadi paham-paham kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, dan Katolikisme. Yang keempat adalah revolusi industri. Bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa lain termasuk Indonesia? Adalah menghasilkan cara-cara menggunakan metode produksi dan pola-pola baru dalam kehidupan ekonomi dan memberikan beberapa perubahan dalam industri barang dan perdagangan. Itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yang mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya. Ya, untuk materi berikutnya adalah kamu baca bab 3. Baik, sebelum itu ibu ingin berpesan kepada kamu, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap semangat. Akhir kata ibu ucapkan selamat pagi.